sallallahu alaihi wasallam. Setelah melewati berbagai ujian berat di Mekah dan perjalanan hijrah yang penuh tantangan, Rasulullah kini telah memasuki babak baru dalam perjuangannya. Madinah bukan hanya sekadar tempat perlindungan, tetapi juga tanah di mana Islam akan tumbuh dan berkembang menjadi peradaban yang agung. Namun, membangun masyarakat yang harmonis di kota ini bukanlah perkara mudah. Madinah memiliki komposisi penduduk yang beragam dengan berbagai kepentingan, keyakinan, dan latar belakang. Rasulullah harus menyatukan kaum muslimin, menghadapi kaum munafik, dan berhadapan dengan kaum Yahudi yang sudah lama mengakar dalam sistem sosial dan ekonomi Madinah. Ini adalah awal dari perjuangan baru. Madinah dipenuhi kegembiraan setelah kedatangan Rasulullah. Tetapi di balik itu terdapat tantangan besar yang harus segera diselesaikan. Perbedaan status sosial antara kaum Muhajirin dan Ansyar. Kaum Muhajirin adalah para sahabat yang hijrah dari Mekah, meninggalkan seluruh harta, keluarga, dan rumah mereka. Mereka datang ke Madinah dengan tangan kosong, tanpa harta dan tempat tinggal. Sementara itu, kaum Ansyar adalah penduduk asli Madinah yang sudah lebih dulu memiliki rumah dan kehidupan yang mapan. Suatu malam Rasulullah mengumpulkan seluruh kaum Muhajirin dan Ansyar di Masjid Nabawi. Dengan suara lembut namun penuh ketegasan, beliau bersabda, "Wahai saudara-saudaraku, kita adalah satu umat. Tidak ada perbedaan antara kita kecuali ketakwaan. Allah telah mengikat hati kalian dengan Islam, dan kini aku ingin kalian menjadi saudara dalam iman, bukan hanya dalam kata-kata, tetapi dalam kehidupan sehari-hari." Para sahabat terdiam, mereka memahami makna dalam ucapan Rasulullah. Kemudian Rasulullah mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansyar dalam ikatan yang disebut Mu'akhah, persaudaraan Islam. Salah satu peristiwa paling mengharukan dalam Mu'akhah adalah ketika Abdurrahman bin Auf, seorang Muhajirin yang dulunya saudagar kaya di Mekah, dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi', seorang Ansyar yang dermawan. Dengan penuh ketulusan, Sa'ad berkata, "Saudaraku, aku memiliki 2 kebun, ambillah salah satunya. Aku juga memiliki 2 istri, jika kau menghendaki, aku akan menceraikan salah satunya untukmu, agar kau bisa menikahinya setelah iddahnya selesai." Mata Abdurrahman bin Auf berkaca-kaca, tetapi dia tersenyum dan menjawab dengan penuh kesopanan, "Semoga Allah memberkahi harta dan keluargamu, wahai saudaraku. Aku tidak ingin mengambil hartamu. Cukup tunjukkan aku jalan menuju pasar agar aku bisa berdagang dan mencari nafkah sendiri." Sikap ini menggambarkan betapa persaudaraan Islam bukan hanya sekadar kata-kata, tetapi telah menjadi pengorbanan nyata. Tidak ada iri hati, tidak ada kesenjangan sosial, hanya cinta karena Allah. Di balik kebahagiaan dan persaudaraan kaum muslimin, muncul ancaman baru yang lebih berbahaya dibanding kaum Quraisy, kaum munafik. Tokoh utama kaum munafik adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Sebelum kedatangan Islam, ia hampir menjadi pemimpin Madinah yang disegani. Namun setelah Islam menyebar dan Rasulullah mendapatkan dukungan luas, impiannya untuk menjadi pemimpin pupus. Ia pura-pura masuk Islam, tetapi di dalam hatinya ia menyimpan kebencian yang mendalam terhadap Rasulullah dan kaum muslimin. Di hadapan Rasulullah, ia berbicara dengan penuh hormat, tetapi di belakang, ia merancang berbagai fitnah dan propaganda untuk melemahkan Islam. Suatu hari, salah seorang sahabat datang mengadu kepada Rasulullah. "Ya Rasulullah, Abdullah bin Ubay telah mengatakan bahwa engkau adalah beban bagi Madinah, dan jika engkau serta kaum Muhajirin tidak segera keluar, ia akan mengusir kalian." Mendengar ini, Umar bin Khattab yang terkenal dengan keberaniannya berkata dengan geram, "Ya Rasulullah, izinkan aku menebas leher munafik itu. Dia hanya akan menjadi duri dalam daging bagi kita." Namun Rasulullah menenangkan Umar dan berkata, "Tidak wahai Umar, aku tidak ingin orang-orang berkata bahwa Muhammad membunuh sahabatnya sendiri." Dengan kebijaksanaan dan kesabaran, Rasulullah tidak langsung menyingkirkan kaum munafik, tetapi membiarkan mereka terbongkar sendiri melalui perbuatan mereka yang penuh tipu daya. Kaum Yahudi telah lama menetap di Madinah. Mereka menguasai perdagangan, ekonomi, dan memiliki kekuatan politik. Ada 3 suku besar Yahudi di Madinah: Bani Qainuqa, Bani Nadhir, Bani Quraisyah.
Mereka awalnya menerima Islam dengan pura-pura, tetapi di dalam hati mereka tersimpan rasa iri dan kebencian. Mereka mengetahui bahwa akan datang seorang nabi dari kalangan Bani Israel, tetapi ternyata nabi terakhir berasal dari bangsa Arab, bukan Yahudi. Hal ini membuat mereka semakin tidak bisa menerima kehadiran Rasulullah. Suatu hari seorang pemuka Yahudi dari Bani Nadir, Ka'ab bin Ashraf, datang ke Madinah dan berkata dengan sinis, "Muhammad, engkau datang ke Madinah membawa agama baru, tetapi jangan harap kami akan tunduk kepadamu." Rasulullah dengan tenang menjawab, "Kami tidak meminta kalian untuk tunduk kepadaku, tetapi kepada Allah, Tuhan yang telah mengutus para nabi sebelumku, termasuk nabi-nabi kalian." Namun kaum Yahudi tetap enggan menerima kebenaran. Mereka mulai merancang berbagai konspirasi untuk menggagalkan dakwah Islam. Untuk menjaga stabilitas Madinah, Rasulullah akhirnya membuat perjanjian damai dengan kaum Yahudi yang dikenal sebagai Piagam Madinah. Perjanjian ini mengatur bahwa kaum muslimin dan Yahudi hidup berdampingan dengan damai serta saling menjaga keamanan kota. Namun dalam perjalanan waktu, kaum Yahudi berulang kali melanggar perjanjian dengan melakukan konspirasi bersama kaum munafik dan Quraisy. Mereka mengkhianati Rasulullah dan merancang berbagai tipu daya untuk menghancurkan Islam. Langkah pertama yang diambil Rasulullah setelah tiba di Madinah adalah membangun Masjid Nabawi yang akan menjadi pusat peradaban Islam. Bukan hanya tempat ibadah, masjid ini juga akan menjadi tempat belajar, tempat berkumpul, tempat menyelesaikan sengketa, dan tempat berlindung bagi kaum fakir. Setelah singgah di rumah Abu Ayyub Al-Ansyari selama beberapa waktu, Rasulullah mulai mencari tempat yang tepat untuk membangun masjid. Beliau ingin membangun masjid di tempat yang memiliki nilai strategis, mudah dijangkau oleh semua orang, dan cukup luas untuk menampung jamaah. Pada akhirnya, beliau memilih lokasi di mana untanya berhenti pertama kali saat memasuki Madinah. Tanah itu milik dua anak yatim, Sahal dan Suhail. Rasulullah tidak ingin mengambilnya secara cuma-cuma, maka beliau membelinya dengan harga yang pantas. Setelah lokasi ditetapkan, kaum muslimin segera memulai pembangunan. Rasulullah sendiri turun langsung, membantu mengangkat batu-batu dan pasir, bekerja bersama para sahabatnya dengan penuh semangat. Keringat mengalir di wajah mulia beliau, tetapi senyum dan semangat tetap terpancar. Saat bekerja, Rasulullah melantunkan doa dengan penuh kekhusyukan. "Ya Allah, tidak ada kehidupan selain kehidupan akhirat, maka ampunilah orang-orang Ansyar dan Muhajirin." Para sahabat yang melihat beliau bekerja tanpa lelah menjadi semakin bersemangat. Umar bin Khattab berkata dengan takjub, "Ya Rasulullah, istirahatlah, kami yang akan menyelesaikannya." Namun Rasulullah tersenyum dan berkata, "Tidak, aku ingin menjadi bagian dari pembangunan ini. Aku ingin masjid ini menjadi tempat kita semua berlindung dan beribadah kepada Allah." Konstruksi Masjid Nabawi sangat sederhana, tetapi memiliki keberkahan yang luar biasa. Kiblatnya menghadap Baitul Maqdis sebelum akhirnya dipindahkan ke Ka'bah beberapa tahun kemudian. Dindingnya terbuat dari tanah liat dan batu bata yang diolah dengan tangan para sahabat. Tiang-tiangnya dibuat dari batang pohon kurma, dan atapnya terbuat dari pelepah kurma. Lantainya dihamparkan batu kerikil, sehingga tetap nyaman saat bersujud. Pintunya ada 3, agar orang-orang bisa masuk dengan mudah. Pondasinya sekitar 3 hasta, cukup kokoh untuk berdiri tegak di tengah kota Madinah. Meskipun sederhana, masjid ini menjadi pusat spiritual dan sosial bagi kaum muslimin. Masjid Nabawi bukan hanya tempat untuk salat 5 waktu dan salat Jumat, tetapi juga menjadi pusat pertemuan dan pemerintahan Islam. Di masjid ini Rasulullah sering duduk bersama para sahabat untuk membahas berbagai masalah umat, merencanakan strategi dakwah, serta menyelesaikan perselisihan. Masjid ini menjadi tempat belajar bagi para sahabat. Rasulullah sering mengajarkan Al-Quran, hukum-hukum Islam, serta akhlak dan kepemimpinan. Dari masjid inilah lahir para sahabat yang menjadi ulama, panglima perang, dan pemimpin Islam di masa depan. Sebagian kaum Muhajirin tidak memiliki tempat tinggal setelah mereka hijrah dari Makkah. Maka Rasulullah menjadikan sebagian area masjid sebagai tempat perlindungan bagi mereka. Mereka dikenal sebagai Ahlus Syufah, yaitu para sahabat miskin yang tinggal di masjid dan mendapatkan bimbingan langsung dari Rasulullah. Suatu hari seorang sahabat dari Ahlus Syufah berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah,
Aku tidak memiliki rumah untuk berteduh, kecuali di dalam masjid ini. Rasulullah tersenyum lembut dan berkata, engkau bukan hanya tamu di rumah Allah, tetapi juga keluargaku di dunia ini. Tetaplah di sini hingga Allah memberikan jalan keluar bagimu. Tidak lama setelah selesai dibangun, Masjid Nabawi menjadi simbol kekuatan Islam di Madinah. Bahkan Allah memberikan keutamaan yang besar bagi orang-orang yang sholat di dalamnya. Rasulullah bersabda, sholat di masjidku ini lebih baik dari 1000 sholat di masjid lain, kecuali Masjidil Haram. Bukhari dan Muslim. Masjid ini menjadi tempat pertama dalam sejarah Islam yang digunakan sebagai pusat pemerintahan dan pengadilan Islam. Rasulullah memimpin umat dari masjid ini menerima wahyu dari Allah dan menyebarkan ajaran Islam ke seluruh jazirah Arab. Setelah masjid selesai dibangun, Rasulullah membangun rumah-rumah sederhana untuk istri-istrinya. Rumah itu terbuat dari tanah liat dengan atap dari pelepah kurma. Ali bin Abi Thalib pernah bercerita, aku sering melihat Rasulullah memperbaiki rumahnya sendiri dengan tangannya. Beliau tidak segan untuk mengangkut pasir dan memperbaiki dinding yang mulai rusak. Setelah rumahnya selesai, Rasulullah akhirnya pindah dari rumah Abu Ayyub al-Ansyari dan mulai tinggal di rumah sendiri bersama istrinya.